واهدنا دانا واهدنا دانا ودانا دانا ودانا ودان هيا عدت علينا ليالي جميلة بين القمر والحدود الأسيلة والغام والهنا عزبة جميلة سرت فؤادي وأمسى بها فرحان والغام والهنا عزبة جميلة سرت فؤادي وأمسى بها فرحان ودانا Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur tiada hentinya selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah kita selalu diberikan, Allah masih titipkan, Allah masih percaya sama kita, diberikan kehidupan. Ruh kita masih berada di alam jasad, maka sempurnalah kita menjadi manusia, insan kamil. Kalau berpisah ruh dari jasad, status kita sudah berubah. Alhamdulillah. Sampai malam ini Allah masih percaya berikan ke kita kesehatan, waktu luang dan kesempatan, serta keistiqomahan hati. Mudah-mudahan semua nikmat karunia yang dititipkan Allah kepada kita syukuri, agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Soji Ikhlas yang sama kita hormati, yang hadir bersama kita, Bapak Ibu kaum muslimin hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, tanpa terasa kita dihantarkan oleh umur panjang berada di awal tahun bulan Muharram. Secara hitungan matematikanya umur kita bertambah, jumlah bilangannya bertambah, tetapi secara hakikatnya jatah kehidupan kita berkurang di sisi Allah. Itu kan muhasabah diri namanya itu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah, ingat-ingatlah sebelum datang masa perhitungan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, sebenarnya kalau di awal tahun ini itu harus semangat ibadah kita seharusnya lagi. Makin hari semakin rajin. Karena kalau bertambah umur kok jatah berkurang, itu pintu kubur udah mulai dekat. Malaikat
Israel menghampiri kita. Memang kematian itu bukan urusan awak, tetapi awak pasti akan mati. Kematian memang tidak dikasih tahu, tetapi tanda-tandanya sudah ada. Tanda-tanda kematian sudah banyak pada kita. Mungkin uban lah mulai tumbuh. Bagi yang laba uban, bagi yang muda-muda, laba uban, alun lah ya. Tetapi yang itu bukan ukurannya. Wa ma tadari nafsun bi ayyin ardin tamut. Luqman 31-34 itu rahasia Allah. Umur berapa, sadang di mana, itu adalah rahasia Allah. Ya, kalau di sana itu ada 5 itu ini dirahasiakan Allah. Salah satunya adalah kematian. Sampai hari kini manusia tidak ada yang tahu bilunya kemati. Bu, tahu kemati ibu bilu bu? Tahu ngantuk ibu kah? Jadi ibu manaku bu, waktu manaku ngantuknya tu. Lek tahu bu bilu kemati ibu? Tidak tahu dah kan? Tapi tanda-tandanya ada enggak? Ada. Udah banyak tanda-tandanya. Dan jangan takut pula mati itu. Kematian bukan untuk ditakuti. Kalau takut, aku jauh-jauh kan lari kan? Bukan. Tidak bisa lari dari kematian. Aina takunu yudrikumul maut walau kuntum fi bujurin musyayyada. Kama saja lari tidak akan bisa. Jadi takut mati hawa lari tidak, bukan. Mempersiapkan, kan itu yang berlalu. Perjalanan awak jauh loh bu, panjang lagi, panjang lagi. Ini pilakui kok apa Masjid Ikhlas kok selantah gitu. Tidak lama, yang kancang 100 tahun. Itulah 100 tahun. Di siku ada 100 tahun pak? Ada mak? 3 hari pas 105, masya Allah. Itu udah luar biasa itu. 105 tahun, kan hebat itu. Tapi mungkin beliau ndak begitu banyak lah gitu. Nah, sementara perjalanan jauh yang akan kita lalui itu banyak lagi. Syukran, kafiran. Banyak. Dia ada 13 episode yang akan awak lalui. Yang Allah awak lalui baru ampe tinggal 9 lain. Akan panjang lah tu. Mau ndak mau awak pasti akan mengalami itu. Kadang kete tuh muda, laki perempuan sama, Islam ataupun tidak sama tu. Ndak ada beda itu. Nah, beruntung lawak le orang Islam ini, maka mempersiapkan diri untuk itu semua. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, supaya ummu hawa ko Bapak Ibu sama jo es batu atau batu es? Batu es ya. Bu, yang batunya tuh es batu atau batu es? Batu es. Nah, iyalah. Ummu aku sama jo batu es. Awak kaluan dalam kulkas tu doh, kemudian awak pakai, ndak awak pakai, nya pasti akan hancur, kan habis tuh. Itu kan tuang kawak. Maka beruntunglah orang yang memanfaatkan umurnya untuk kebaikan beramal soleh. La tazalu maqdama abdi yaumal qiyamah, ndak akan bergerak telapak kaki seseorang hamba nanti di hari kiamat. Hatta yus'al, sebelum menyelesaikan persoalan hidup, salah satunya an umrihi, tentang umur 70 tahun umur dia di Allah, kama saja di pagunuan. 50 dikasih di Allah, kama saja di pagunuan. Itu nanti akan dihisab, tidak akan lepas itu. Jadi oleh sebab itu mari kita manfaatkan sebaik-baiknya.
Jadi sama jo batu es tadi ya umur awak tu. Pakai tak dipakai, manfaat tak dimanfaatkan, awak keluar dalam kulkas nyo, sesudah itu nyo pasti akan habis. Maka pakailah sebaik-baiknya. Jadi mari kita manfaatkan. Untuk apa kita pakai? Maka itulah untuk beramal soleh. Karena Allah menyatakan seperti itu. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan solehan. Jadi amal soleh. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi awal tahun ini pesan Allah kepada kita di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 8 baleh. Ya 8 baleh. Ustaz. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah masing-masing diri, masing-masing nafs, masing-masing jiwa, masing-masing diri mempersiapkan untuk hari esoknya. Diulang dari Allah waliya, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Di 2 kali kata-kata takwa di sana itu, begitu pentingnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, apa yang bisa kita ambil pelajaran di sini? Pertama, Allah menganjurkan untuk selalu bertakwa di masa awak barado. Taat ke Allah di mana saja. Biar di kantor, biar sampai karajo, biar di sawah, di ladang, di pasar, di bengkel, di sekolah, profesi awak, di kadai. Nampak kok taat bertakwa kepada Allah. Nah, ikutilah nilai-nilai takwa itu. Jadi ketakwaan itu bukan hanya di masjid. Di masjid datang buang do rajin bana. Keluar masjid ko ya berserak betai-betai sedo ya. Keluar lu suka binatang lo balik. Enggak mau kayak gitu dong. Di masjid. Makanya dalam hadis Rasul menyatakan ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja engkau berada. Nah di masa jo tu, itu di masa jo barado tu ndak bainggo jo bate ndak wasibak ya basisih tu do. Di masa jo taat, tunduk, patuh kepada Allah. Oh sebagai pemerintah taat kepada Allah, buatlah aturan, buat undang-undang sesuai dengan yang benar. Kalau ndak benar rasanya ndak usah. Jangan gara-gara sepele, gara-gara hal yang kecil kita rusak. Dijaga itu semuanya. Ukuran awak kita sholat, ukuran awak belajar ngaji. Ukuran awak baca Al-Quran. Yang dunia sejudi paturuyan. Kode gara-gara mencari dunia, mencari rezeki lupa ibadah. Padahal ibadah itu nanti akan menentukan. Bukan rugi awak itu. Maka oleh sebab itu penting bagaimana Allah menyatakan bertakwa kepada Allah di masa jo berada. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atsbi sayhatal hasanat tamhuha. Nah, itu lanjutan hadisnya itu. Iringilah kesalahan-kesalahan jika ada engkau lakukan dengan banyak kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan itu bisa menghapus kesalahan itu. Bapak Ibu, awakku pasti bersalah. Bu, halo. Ledo je Bu. Leado Ibu menganggap atau sadar enggak awak kita ini tidak pernah melakukan kesalahan? Bu, ada salah atau enggak? Pilihannya kan duanya, enggak, salah, nah gitu kan. Kalau bersalah berarti apa yang kita lakukan? Sesama manusia
minta maaf. Kalau kepada Allah minta ampun atau taubat. Minta ampun yang ringan tuh taubat, taubat yang ringan tuh istighfar. Kan gitu. Nah, setidaknya siap-siap sholat apa kan istighfar tuh. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha. Nah, kalau bisa yang panjangnya boleh, silakan. Terus taidun istighfar gitu kan. Itu amalia-amalia dalam rangka kita istighfar. Apa artinya istighfar tuh? Astaghfirullahaladzim. Apa artinya itu, Bu? Astaghfirullah, dalam pendek salah. Ampunilah aku ya Allah. Berarti kita bersalah. Tidak ada manusia yang tidak luput dari khilaf dan salah. Kata Rasul seperti itu. Kullu bani Adam khata'. Tiap-tiap, ada kullu di situ. Tiap-tiap manusia pasti melakukan kesalahan. Kalau nak kadang kita contoh yang paling ringan, Nabi kira-kira pernah salah atau enggak, Bu? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau maksum, apa arti maksum itu? Terbebas, terpelihara dari dosa, dari salah. Kita bukan nabi, kita manusia biasa. Rasul itu mohon ampun kepada Allah. Dalam hadis yang lain ada 70, ada 100 sehari semalam. Nah, kalau hadisnya, wallah, demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilai fil yaum. Aku mohon ampun ke Allah sehari semalam min sab'ini marrah, 70 kali. Hadis yang lain ada 100 kali. Istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lewat cobaan itu enggak. Karena kita kan umat Nabi itu kan pengikut Nabi. Nah, kalau pengikut Nabi, pengikut Rasul, itu setidaknya kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasul. Maka perbanyak istighfar. Itu dalam rangka kita bertakwa ke Allah di mana saja. Nah, itu sesuai dengan hadis tadi itu, wa asbi sayhatal hasanah tamhuha. Lakukan banyak kebaikan, mudah-mudahan kebaikan itu bisa menghapus kesalahan yang kita lakukan. Jadi awakku pasti salah. Untuk menghapus kesalahan itu Bapak Ibu, itu dengan banyak kebaikan. Nah, makanya penting bagi kita berbuat kebaikan itu. Kadang awak istri salah ke suami, suami salah ke istri, atau salah ke anak, anak salah ke orang tua, atau salah kepada orang lain, kepada tetangga, atau melalui WA itu kan. Kadang-kadang main kirim pesan kok, padahal itu tidak betul. Teruskan, gitu bahasanya itu. Ini tanya kawan, ini soalnya tuh Bu, ambo dapat dari salah lo. Kan ada kayak gitu tuh. Makanya hati-hati. Kalau tidak tahu kita tidak usah. Hati-hati main WA tuh. Jari jemari kita tuh nanti akan dihisap. Ma yalfadhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu huruf pun, satu kata pun yang lepas. Illa ladai, kecuali ada kiri dan kananmu, kata Allah, raqibun atid. Nah, hati-hati itu. Direkam jejak langkah kita itu ada semuanya. Makanya oleh sebab itu hadirin kaum muslimin, mari kita istiqomah selalu untuk hadir majlis ilmu, salat berjamaah diawali di masjid. Jadi setiap kajian berusaha kita untuk datang. Usahakan datang. Kalau tidak ada kegiatan yang penting awak keluar gitu kan, awak di rumah. Ada wirid, ada salat berjamaah, datang ke masjid.
Setidak pengurus itu sebenarnya wajib datang tuh. Namanya pengurus. Kan pengurus mengurus tuh, ngurus masjid, ngurus orang banyak. Pengurusnya tidak datang ke rumah masjid, balik cari kamu ngurus umat tuh. Jadi awak datang ke rumah masjid itu tidak menyepui kupon lagi yang kurban sudah. Makanya benar kata Rasul, kalau engkau ingin tahu berapa banyaknya umat Islam, saya lihat dari rayo. Bu, halo, ada orang ragu bu, boleh tanya bu. Dek bertanya ibu, Dek bertanya ibu di belakang. Kalau ada ragu boleh kita diskusi aja bu. Kalau ingin tahu kata Rasul umat Islam, saya lihat waktu hari rayo. Idul Fitri, Idul Adha, itu ramai itu. Nah, indah pernah ke rumah sajidnya tiba tu. Karena kancang lo dari awal ke. Bawa kinci dua itu. Kalau ingin tahu orang beriman kata Rasul, saya lihat di waktu sholat subuh. Nah, saya lihat tu. Bara orang sholat subuh, bara orang lo di rayo. Mana kawannya rayo je sholat subuh bu? Rayo ya. Tu kalau rayo tu Islam tu. Islam. Kalau orang beriman subuh. Oh berarti beda Islam dengan iman, beda. Beda itu. Yang dipanggil puasa itu Islam atau iman, bu? Iman. Ada orang yang Islam tidak puasa, gitu. Kalau sholat itu rukun apa tuh, bu? Rukun iman, rukun Islam? Ustaz? Rukun Islam. Maka umat Islam wajib sholat. Kalau enggak Islam itu doh. Itu gitu caranya. Kali-kalinya kayak gitu. Nah, jadi hal-hal yang kecil kadang-kadang kita abaikan. Jadi rugi sangai lah awak rumah lai dake je rumah saji tapi ndak datang ke rumah saji. Itu rugi besar itu. Dan Allah nanti akan hisap. Pasti akan hisap. Kalau ndak percaya calik besok di akhirat. Awak sama-sama akan mati sedoa. Memang kayak gitu, Ibu. Kami di rumah sedang dengar huyasnya, mie kali kancang tu masnya. Beda lo tuh kualitasnya, tidak sama. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi pesan Allah di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr itu ayat 18 itu, pertama Allah menganjurkan kepada kita untuk selalu bertakwa kepada Allah di mana saja berada. Makasih Ustaz, syukran. Makasih Ibu, jazakillah khair. Di mana saja berada, tingkatkan ketaatan. Seharusnya di awal tahun kita semakin meningkatkan. Makanya ayat masalah hijrah itu Bapak Ibu, ayat masalah hijrah itu dalam Al-Quran surah Al-Hajj itu, surah Taubah ayat yang ke-20 itu, alladzina amanu wahajaru wajahadu. Jadi orang yang berhijrah, orang berjihad itu dasarnya iman. Iman itu sangat penting sekali. Iman itu dasar, pondasi segala-galanya. Jadi seluruh beluk kehidupan manusia itu iman menentukan. Iman tu yazid wa yanqus, naik turun naik. Yazid wa yanqus. Iman itu dia akan naik dengan apa? Dengan taat, dengan takwa. Banyak amal soleh, banyak kebaikan. Calilah tu. Bila rajin tu ndak tanggung tu. Ndak dapat apa putih waktu tu tiba di masjid. Lu orang azan lu tiba tu. Waktu rajin Kalau bahasa kini namanya sedang mood, sedang apa? Sedang macam-macam lah kayak orang gitu kan. Bila indah bila oyang kusnya turunnya. Dengan apa iman itu turun? Dengan maksiat dan dosa.
Ndak percaya cobalah. Banyak lakuan dosa amali ke rumah saji tu mah. Bah setan bana ke rumah saji tu. Kepala tu barik untuk sujud tu. Puncak saji tu nampak tu dah. Jadi Yazid wa yankus memang seperti itu kata Rasul. Tapi bila awak rajin, bila apa, bila ndak tanggung tu dah. Ha berarti iman naik itu. Kadang salat sunnah terpelihara sadonyo, salat jamaah terlakukan. Kadang awak salat sunnah-sunnah lainnya ditambah. Ada puasa bagai rajin datang kamu, masya-Allah. Beko bila turunnya iman tu, Malaysia. Ya. Bah suruh yang Malaysia gitu. Aduh saya. Memang seperti itu. Dan itulah yang kita pupuk. Apa pupuknya? Rajin mandanga kajian. Banyak membaca. Banyak mandanga. Bapak Ibu, salah satu hikmah Allah ciptakan dua talingo, satu mulut. Dua talingo. Bu, iya talingo dua, Bu. Ya, kiri kanan. Mulut cie. Hikmahnya apa tu? Banyak mandanga, kurang mengecek. Itu hikmahnya tu. Jadi harus banyak mendanga. Apa yang didanga? Yang baik-baik. Karena telinga nanti juga akan dihisap. Mata, telinga, tangan dan kaki semua akan menjadi saksi. Ibu ya, di suatu masa Anda akan ditanya. Kan gitu syair-syair dulu tuh. Kita akan ditanya nanti. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Surah itu, Bu. Itu kan Bu? Surah itu. Ya asin ya. Ya asin. Kalau bahasa Indonesia kan ya asin tuh. Yasin. Ada dijelaskan Allah seperti itu. Jadi seluruhnya akan menjadi saksi di hadapan Allah. Mulut dikunci. Dulu mulut awak bijak, pandai mengecek, memutarbalikkan fakta. Woi, luar biasa. Nanti tidak ada lagi apa-apanya. Digembok mulut itu tuh. Digembok. Yang bicara apa? Tangan. Tangan awak kau yang mengecek itu tuh. Iyo ambo dibasuh. Iyo ambo mau ambil. Tidak bisa bohong. Kan nanti akan diputar masing-masing kita itu kan punya film, punya video. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi Allah itu maha segala-galanya. Maka mari kita siapkan diri kita. Perjalanan awak jauh Bapak Ibu, awak baru sampai di alam dunia. Alam dunia. Yang kamu lalui alam sakarat, alam maut, alam barzah, panjang lagi. Bara lamonyo di alam maut tu, alam sakarat bara lamonyo. Ada yang bagai alam sakarat tu, ada yang 3 hari 3 malam. Ada yang seminggu, ada yang sebulan bagai. Bahasa awaan, bahasa medisnya namanya tu koma ya. Alun titik lah doh. Kalau titik tu mati semua. Koma baru. Ustaz bisa ketampai kami, mata Bu, papa koma. Alun titik lah doh. Alun lagi koma baru. Baik ke situ, lepelah. Orang dalam sakarat tu 3 hari 3 malam. Ada yang sebulan bagai. Pasti habis tu. Setelah itu boleh maut, mati. Maut, bahasa Al-Qurannya maut, mati itu. Bara lamonyo, ndak lamo tu do. Paling kancang sehari semalam dia di rumah itu. Ada yang 3 hari, ada yang sebulan Bu. Coba lah besok. Mama aja di kubuan sudah, latang saya di rumah itu 3 bulan gitu kan. Ndak lah do gunung lah do. Karena gunung lah. Ndak ada gunanya. Kecuali kalau daerah-daerah apa namanya itu yang
diawetkan itu. Daerah Batu Raja, daerah apa namanya itu. Nggak ada gunanya lagi. Masuk alam barzah. Oh, barala mau di alam barzah. Kau nalam mau kini gua. Kini halah sejak hijrah saya 1400 sampai puluh 7. Kalau tahun Masehinya kini ko lah 2024. 25 lah 2025. Itu belum saja bumi diciptakan itu. Berapa puluhan ribu tahun itu tuh. Sejak mulai daripada Nabi Adam, Masya Allah. Berarti orang yang sudah wafat, yang sudah meninggal dari dulu sampai tadi mungkin kalau ada yang di kuburan itu sudah berada di alam barzah, alam penantian. Lama itu buktinya. Udah ratusan, udah ribuan tahun. Hati-hati. Dan di sana ada hisab. Ada namanya siksa kubur namanya itu. Kalau orang beriman mengimani itu tuh. Hari akhir, apalagi panjang lagi. Panjang lagi Bapak Ibu perjalanan kita. Jadi yang penting kita siapkan saja untuk masa depan kita. Makanya Allah menyatakan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Siapkanlah untuk hari esokmu. Hari esok itu ada dua. Hari esok masih di dunia, hari esok di akhirat yang panjang. Luar biasa Bapak Ibu. Ada gua tanya Bu, boleh? Kalau mengantuk Ibu boleh minum dulu. Nggak ada minum dong. Mana tahu ada roti dihidangkan. Iya, silakan diminum, enggak apa-apa. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, di dalam Al-Qur'an lebih kurang 245 kali kata-kata takwa diulang oleh Allah. Begitu pentingnya. Takwa kepada Allah, takwa kepada Allah. Dalam khutbah juga sering disampaikan, Ittaqullah. Ya ayuhannas ittaqullah haqqa tuqatih. Selalu 245 kali dalam Al-Quran diulang kata-kata takwa itu. Begitu pentingnya. Jadi rugi sangai awak kalau seandainya itu tidak kita manfaatkan, karena untuk meraih atau mendapatkan kesuksesan di alam selanjutnya tempatnya hanya satu, dunia ini. Ingin sukses awak, ingin berhasil awak dalam sakarat dunia. Ini kok. Ingin sukses, ingin berhasil di alam maut dunia. Ingin sukses berhasil di alam barzah dunia. Di alam-alam selanjutnya juga dunia ini. Panjang. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, mari amal soleh kita perbanyak. Setidaknya apa yang bisa kita lakukan dulu. Gitu. Lakukan. Betul kan? Pai wirid, jinjang mungkin goryang gak 5 orang. Itu kan kebaikan itu. Contoh kayak gitulah itu kan. Atau ndak harus goreng ndak harus goreng, bisa jeruk atau pisang sasike gitu kan. Jangan standar loh sasike salah gitu kan. Sasike seorang kalau lumayan tuh. Atau ayah gak sapo gitu kan. Udah singgah sedikit kadai. Bapak Ibu, dimakan sama orang, dimakan sama jemaah, dibawa menjadi darah daging, dibawa ibadah, dibawa sholat. Apalagi kalau dibawa oleh ustadz jadi imam sholat, luar biasa itu Bapak Ibu. Gede pahalanya, besar pahalanya itu. Makanya biasakan memberi itu. Ada program-program. Kalau perlu ada setidaknya di subuh atau maghrib, gitu kan. Kita biasakan saja berbuat kebaikan. Tidak perlu melihat-lihat. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, karena semua itu hanya titipan dari Allah. Kalau titipan udah berikan saja kepada siapanya. Karena itu yang menjadi
milik kita pada hakikatnya. Yang ini belum tentu jadi milik saya ini. Ibu kan membuat itu dia minum gua, belum tentu tu doh. Untuk ambo tu doh. Bisa saja nanti ustad gitu kan. Tapi saja nanti ini ustad ini cucu ibu itu kan. Mohon doanya ya Bu ya. Dia sedang berjuang sekarang program Hafiz 30 juz. Ya Bu, silakan Bu. Yang meninggalkan dunia yang pertama. Meninggal dunia yang pertama. Oh gitu. Kalau dalam sejarah yang meninggal dunia yang pertama kan anak Nabi Adam. Proses bercakaknya, bercakak apa namanya kalau bahasa apa tuh? Pembunuhan. Itu manusia yang pertama. Manusia yang pertama wafat, kemudian manusia pertama terjadi perkelahian, manusia pertama terjadinya permusuhan di saat itu, pertumpahan darah di saat itu juga, dan di saat itu juga manusia pertama belajar kepada alam. Jadi orang Minang tuh hebatnya, alam tak kambang jadi guru gitu kan. Soal setelah dia membunuh itu kan dia tidak pandai cara mengubuan. Kan alam tuh burung. Jadi burung patuk bacakaknya dia pohon, nampak adanya mati siku, kemudian turun nyokali tanah tu dengan patuknya, nyeloh kawannya kok, kemudian kuburkan dengan patuknya lagi. Itu dia berguru ke sana itu. Nah, kalau orang Minang di situ ambil alam tak kambang jadi guru. Gitu. Jadi memang di situ awal proses-prosesnya terjadinya. Mudah-mudahan kita berharap. Jadi apapun yang terjadi, semua itu adalah tidak lepas dari gangguan yang namanya iblis. Tentu kita bagaimana untuk hati-hati dan mewaspadai, jangan sampai itu terjadi kepada kita. Dan manusia pertama ya Nabi Adam, kedua kan Hawa, manusia kedua. Walaupun model caranya itu rahasia Allah melalui rusuk dan mimpi. Jadi Nabi Adam ini udah hidup di surga, sejarahnya memang kayak gitu. Tapi bingung, seorang saya. Kalau hidup seorang kok ya panik di gue. Apalagi kalau laki-laki kan. Tidak tentu nak dia awai ci Allah ya dah. Bahasa lima pihak sedoe gitu kan. Akhirnya beliau tertidur gitu kan. Takaluk dalam takaluk tu, bahasa awak salah dia bahasa. Dalam takaluk tu beliau mimpi ketemu dengan seorang perempuan. Rancak mana? Saat mimpi itulah Allah kuasa menciptakan Hawa itu. Jadi mimpi ketemu dengan perempuan rancak, cantik. Tahu-tahu kalau laki-laki itu kan agak tangkas ya kan. Rasa punya awak saya mau awai, mau megang gitu kan. Enggak boleh, itu belum halal gitu kan. Karena enggak boleh itu terjaga, tasinta gitu. Tasinta dalam lalok tadi itu gitu kan. Tahu-tahu sudah berada di samping. Kok mirip ya yang dalam mimpi tadi? Gitu. Hawa itu kan lembut, datangnya tidak diketahui di saat itu gitu kan. Prosesnya panjang itu ceritanya itu. Jadi intinya bahwa di sanalah Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya untuk makhluk manusia. Ya Bu ya. Yang lain silakan boleh. Jadi di hari awal tahun hijrah ini mari kita hijrah kepada yang lebih baik. Baguskan. Seharusnya kita rajin awak hijrah. Biasanya awak malih karo masjid, ini rajin. Biasanya malih awak salat jamaah kurang, kini agak tingkatkan. Seharusnya kayak gitu lagi.
Biasanya bapak-bapak lagi ke rumah saji kini bawa istri awak. Bapak ibu lagi ke rumah saji bawa anak. Itu tanggung jawab. Nah, bukan bawa anak buat dah. Karena seorang kau ada rumah tadinya. Nampak dusinya pe sama mak tadi. Dan siap isya ini dia langsung ke pondok. Sabananya tadi masuk maghrib. Oh, Buya tidak bisa. Buya kajian di kelas. Nanti pada isya saja ya. Ya Buya. Nah, gitu. Jadi harus begitu Bapak Ibu. Biasakan anak. Kalau anak tidak dibiasakan ke rumah saji, awak khawatir besok nyola gadang, lagai lo besok nyomalih rumah saji. Sianan salah, ya orang gaek. Secara langsung kayak gitu. Karena anak tidak dibawa, tidak diajak, tidak dibiasakan. Maka awak biasakan. Mudah-mudahan dengan pembiasaan itu nanti setelah awak tiada, ini tak biasa ke rumah saji. Nah, cinta dengan masjid, dengan ibadah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi selalu tingkatkan ketakwaan di mana saja berada. Yang kedua, bermuhasabah diri. Wal tansur nafsum ma qaddamat seliqan. Masing-masing awak, seorang-seorang awak, masing-masing diri kok perbanyak bermuhasabah diri. La barau muhambo. Bara baru kebaikan, amal soleh yang saya lakukan. Makanya Rabi'ah itu Bapak Ibu, baca dalam sejarah itu. Rabi'ah itu kan seorang, kalau laki-laki ulama, kalau perempuan apa itu? Ulami, tidak mungkin ulami kan? Sufiyah. Nah, kalau perempuan, kalau laki-laki kan sufi. Dia ustazah, orang hebat itu kan. Setelah dia cerai dengan suami, malahan gubernur yang melamar dia, tidak mau dia, tidak maunya doh. Nah, kalau Tuan ingin melamar saya, jawab pertanyaan ambo dulu. Nah, begitu kesolehahannya, solehah karena perempuan. Pertanyaan itu, ambo besok mati ambo su'ul khotimah atau husnul khotimah? Mah bisa jawab tuh, nyuruh mati itu dah. Berarti gagal itu, tidak bisa. Yang kedua, besok ambo di akhirat menerima kitabku dari kanan, dari kiri. Mati sialun bala kamu menerima kitab. Catatan nama. Habis. Besok di akhirat kan ada sirat. Sirat itu ambo selamat itu enggak. Oh, enggak pandai yang betul, berarti gagal. Enggak mau beliau nikah sampai akhir hayat beliau enggak nikah dia. Apa kata beliau terakhir? Apa kata beliau? Ya Allah, kalau aku menyembah Engkau ya Rob, karena takut nerakamu, masukan ambo ke dalam neraka itu. Kadang enggak makan dia kawa dong. Ya Allah, kalau saya menyembahmu, pingin masuk surgamu, jauhkan surga itu dari aku. Itu kata beliau tuh. Baca dalam syair beliau tuh. Tapi kalau aku menyembah engkau karena redho engkau, itu ilahi anta maksudi itu waridho kamatubi, waridho engkau, maka semuanya Allah pasti akan berikan. Ya Bu ya, maka tuntutlah keridhaan Allah. Itu tingkat tinggi itu. Kadang memang tidak tercerna di awak. Awak kadang-kadang ini kan dek takut neraka. Ingin masuk surga, makanya awak membuat kebaikan gitu kan. Nah, kini kita tipis itu lagi. Yang aku tuntut redomu ya Allah. Keredoan Allah. Kalau Allah redho Bapak Ibu, aman sedonya. Api itu tidak panas, pisau itu tidak tajam doh. Ingin bukti kan ada tuh. Nabi saya yang Nabiah. Nabi siapa Bu? Ismail. Lain talok. Enggak. Karena pisau enggak tajam. Tajam pisau bagi manusia. Api itu enggak panas. Saya enggak tawakah. Nabi Ibrahim. Jadi panas api itu bagi manusia, bukan bagi Allah. Itu tingkat tinggi maqamat itu Bapak. Yang jelas kita perbanyak saja ketaatan ketakwaan kepada Allah. Baik Bapak Ibu, demikian saja. Selamat menjalankan kehidupan yang akan datang ini di tahun yang baru ini. Mudah-mudahan kita semakin taat, semakin banyak melakukan kebaikan dan amal soleh. Ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.